Selamat sore teman-teman. Sore yang cerah di uh, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, di belakang rumah saya. Tadi saya ngobrol dengan rekan kerja saya. Dia bertanya kepada saya. Kebetulan dia berbeda agama dari saya ya, secara KTP. Jadi dia beragama Kristen, sedangkan saya KTP saya beragama Islam. Dia kemudian bertanya gitu ya, kenapa kamu mau ngobrol sama saya, mau dengerin saya? Kemudian saya bilang kepada dia bahwa saya memang pendengar yang baik ya. I'm a good listener. Siapapun saya dengar gitu. Dan kemudian saya juga berkata kepadanya, mengapa orang terhalangi untuk menjadi pendengar yang baik? Karena sebagian besar orang memiliki imaginary wall di pikirannya. Jadi tembok imaginary, tembok khayalan. Tembok khayalan ini bahannya banyak. Ada yang berbahan atau bermaterikan keyakinan atau latar belakang agama. Ada yang bermaterikan status sosial. Bahkan ada orang itu memiliki sekian banyak tembok ya. Satu orang itu di pikirannya memiliki tembok keyakinan, tembok status sosial, tembok pekerjaan ya, yang membuat dia dalam interaksinya dengan orang lain menjadi tidak pernah dalam karena selalu terhalang oleh tembok-tembok tersebut. Misalnya kalau saya berpegang teguh pada tembok khayalan saya sebagai saya seorang muslim, maka itu sudah menjadi tembok awal untuk saya bisa menjadi pendengar yang baik bagi teman saya yang beragama Kristen ini, yaitu tembok agama. Ditambah lagi ketika orang memiliki sekian banyak tembok status sosial, misalnya orang kaya yang merasa kaya, berpenghasilan ratusan juta bahkan miliaran per bulan, maka dia tidak akan mau mendengar kata-kata orang yang dilihatnya penghasilannya cuma UMR misalnya. Jauh, dia nggak akan mau dengar. Tembok itu saja sudah menjadi penghalang yang membuat dia untuk menjadi pendengar yang baik. Padahal ada banyak hal di dunia ini, hal yang indah, hal yang sangat berharga ketika kita mau menjadi pendengar yang baik. Dan hal yang berharga itu bisa datang dari siapapun. Namun ketika kita sudah menciptakan tembok-tembok khayalan yang berbahan agama, berbahan status sosial, berbahan pekerjaan, misalnya profesi, itu membuat kita tidak pernah dalam, tidak pernah genuine ketika kita ingin berinteraksi dengan orang. Kita tidak pernah bisa memiliki empati, karena empati kita dapatkan dari mendengar. Kalau kita sudah menciptakan barrier, oh dia, umpamanya saya Kristen, dia Islam, maka saya apa sih? Ketika kita tanpa mendengarkan pun, maka kita hanya pretending, kita hanya berpura-pura mendengar. Inti dari pikiran seseorang yang membuat dia berpikir seperti itu, bisa berkata-kata seperti itu tidak akan pernah terungkap kepada kita, karena kita berpegang teguh pada tembok-tembok khayalan tersebut. Dan tembok khayalan yang berbahan atau bermaterikan sekian banyak tadi, yang saya sebutkan tadi, mungkin tembok awalnya adalah tembok agama.
Tembok agama itu menjadi membuat kita itu tidak bisa mengeksplorasi hal yang indah dari orang lain. Kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Itu tadi dari percakapan saya dengan rekan kerja yang took place today, happen today, baru hari ini tadi ya. Kemudian di lain waktu, like some time ago, like 1 or 2 months ago, I forgot, saya juga ngobrol dengan rekan kerja juga, namun berbeda, yang juga memiliki latar belakang KTP yang berbeda. Saya Islam, dia Kristen. Kemudian dia mengajak saya ngobrol, dan kebetulan dia tertarik dengan pendekatan saya terhadap hidup, cara saya melihat agama dan sebagainya. Kemudian saya mengingat, I recall saying something like this to him. Ya. Saya berkata kepada dia bahwa pada dasarnya dalam hidup ini yang bisa diidentikan secara agama adalah hal-hal buatan manusia. Buatan Tuhan tidak pernah bisa diagamakan. Misalnya, kalau saya golongan darah saya A, kemudian golongan darah teman saya tadi yang saya ajak ngobrol juga A, kemudian dia membutuhkan donor darah dari saya, apakah saya tidak bisa mendonorkan darah saya hanya karena kita berdua berbeda agama? Tidak. Berarti di alam ini, darah ini tidak ada agamanya. Misalnya lagi, saya seorang pria muslim menikah dengan wanita beragama lain misalnya. Kemudian dari perkawinan saya, kalau saya dan dia sama-sama subur, apakah kemudian tidak bisa menghasilkan keturunan hanya karena saya dengan dia berbeda agama? Tidak. Tidak. Jadi darah, DNA itu juga tidak ada agamanya. Kalau masih sama spesies bisa berkembang biak ya, dari hasil perkawinan itu, bukan karena agamanya. Bahkan yang kita labeli agama pun itu sebenarnya juga hanya de jure. Jadi dua hal dalam hidup ini, ada de facto, ada de jure. Jadi yang bisa dilabeli agama sebenarnya hanya bersifat yuridis, bersifat agreement. Kita sepakati, misalnya, apakah orang muslim gak bisa masuk gereja? Tidak bisa secara yuridis, secara de jure. Tapi secara de facto bisa. Wong itu cuma bangunan kok. Bahkan bangunan itu pun dinamain gereja juga berdasarkan agreement, berdasarkan persetujuan. Banyak orang setuju menyebutnya gereja. Sehingga sekat yang pertama, sekat keyakinan, sekat agama ini mestinya di zaman modern ini harus bisa dilampaui untuk orang bisa menjadi genuine, menjadi memiliki empati yang mendalam terhadap orang lain. Baru kemudian sekat-sekat yang lain, masih banyak sekat yang yang kita miliki di pikiran kita. Ya. Sekat saya ini dari ningrat, kalangan ningrat, orang lain dari kalangan rakyat jelata. Mana bisa kita jadi pendengar kalau kita sudah menciptakan sekat seperti itu? Jadi seperti itu teman-teman. Kesimpulannya adalah bahwa sekat-sekat tersebut adalah imaginary, khayalan. Kita manusia, kita makhluk hidup yang ada di bumi berasal dari satu sumber yang sama. Kita bisa lahir, bisa mati, orang lain pun sama. Sehingga satu hal yang mempersatukan itu adalah satu-satunya yang nyata. Yang lainnya, status sosial kita, agama kita, keyakinan kita, profesi kita, semua itu adalah tembok-tembok khayalan yang semestinya
tidak perlu kita rubuhkan. Karena apa? Karena nggak ada. Itu semua hayalan. Hayalan dan konstruksi pikiran kita sendiri. Sehingga untuk merubuhkannya tidak perlu dirubuhkan secara fisik, cukup diketahui bahwa itu hayalan, maka itu akan runtuh dengan sendirinya. Dan hubungan kita, interaksi kita dengan orang lain menjadi genuine, menjadi berdasar pada sesuatu yang nyata, bahwa kita ini adalah sesama titah, sesama makhluk yang bersumber dari satu kenyataan realitas dari satu Tuhan yang sama. Demikian teman-teman, sampai bertemu kembali. Salam kebajikan.